Adegan menyundul. Menyundul yang mana? Menyundul apa? Becky Jin menyundul siapa? Nahido. Pas mereka nonton Kembang Api bareng-bareng pas Becky Jin. Men. Hai, balik lagi sama gue Raisa dan Sarah. Hari ini kita mau melanjutkan review perdrakoran. Karena dengan banyak drakor yang ada, kita sekarang mau review salah satunya adalah 25-21. 25-21 ini nyeritain tentang ada atlet remaja fencing namanya Nahido. Dia dimainin sama Kim Tae-ri, aktris lumayan terkenal ya, dari Mr. Sunshine-nya dia tuh. Dia dipertemukan sama namanya Becky Jin. Becky Jin ini dimainin sama Nam Jo Hyuk, mungkin yang udah familiar di startup ya. Kayaknya viral banget kan dia dulu ya. Keluarganya baru kena musibah nih. Tadinya dia tuh tajir banget gitu kan keluarganya. Terus si Becky Jin juga berprestasi lah di sekolah, tapi karena ada krisis keuangan di Korea, jadi harus drop out kuliah, terus dia harus nge-rebuild hidupnya lagi, dan dia ketemulah nih sama si Nahido yang ceria banget gitu. 25-21 bisa dibilang masuk top 3 drama kayak iya, betul, sepakat. Kayak top 3 masuk sih, kayak dari semua yang ongoing juga gue ngerasa ini kayak drama yang sangat ditunggu-tunggu gitu setiap minggunya, kayak nggak mau kelewatan, pokoknya harus nonton langsung gitu. Plotnya, karakternya juga kan ada banyak ya, tapi si Kim Tae-ri yang Nahido sama Becky Jin ini yang emang jadi leadnya ini, dari aktingnya pun sangat-sangat mendukung gitu kan. Bukan tipe-tipe episode yang kayak masalahnya tuh selesai di nanti episode selanjutnya gitu, tapi kayak satu episode tuh dia ada sesuatu yang bisa lo ambil gitu, bisa selesai gitu dalam satu episode. Jadi setiap episode tuh lo nunggu gitu apa yang akan terjadi di sini gitu. Itu yang bikin exciting sih setiap minggunya. Bikin jadinya ke hook dari pertama sampai akhir gitu ya, karena di setiap episode ada aja gitu yang bener tadi yang bisa diambil terus ditunggu-tunggu juga gitu. Karena kalau gue dari awal gue sempet bingung nih, kayak ini sebenarnya tentang atlet, tentang percintaan, tentang apa, karena kan nggak langsung kan, maksudnya nggak langsung ada benih-benih cinta di awal gitu kan. Mereka ketemu juga bukan karena apa gitu, perjodohan apa enggak gitu, persahabatan bahkan sebenarnya, ada persahabatan, ada atletnya juga gitu. Jadi sempet kayak bingung, tapi justru itu yang bikin gue kayak penasaran karena leadnya tuh atlet gitu. Tapi somehow dari pelajaran-pelajarannya dia sebagai kita orang biasa yang kayak pekerja korporat pun rasanya kok bisa relatable banget pesan-pesannya gitu. Bener. Kayak ini pesan-pesan kehidupannya kok nyambung banget kayaknya gitu. Mungkin gue salah satu yang gue suka banget itu, Cak, yang si Hido tuh kayak sempat mau berhenti fencing apa gimana ya. Terus ditanya, kamu tuh emang suka fencing itu karena suka fencingnya atau suka di-cheer sama orang gitu, kayak lo suka pujiannya gitu, kayak karena skill itu tuh kayak tangga gitu, kayak mungkin horizontalnya bakal panjang gitu, dan ya abis itu tapi kayak ya itu abis itu naik gitu, kayak itu sesuatu yang kok bisa relatable ya. Kim Tae-ri itu 35 tahun ya? Ya itu sih mengejutkan banget ya. Dia mainin dari SMA, masuk banget. Cocok banget. Karakternya cocok banget sih. Kayak emang bocah gitu, bocah SMA gitu. Bener. Bocah SMA. Pas berdewasa pun juga pas gitu, pas dia mulai dewasa kan kelihatan beberapa tahun gitu. Emang jago banget sih aktingnya. Keren banget gitu. Emang suka banget sih gue dengan aktingnya dan juga chemistry-nya ya sama Nam Jo Hyuk juga aktingnya bagus banget loh di sini. Dimaafkan dari startup. Lagi. Jujur, ini pengakuan pas gue menonton, gue kayak aduh gue males lagi nonton karena masih kebayang sama Namdosan kayak gloomy-gloomnya Namdosan tuh gue nggak terima, soalnya kayak pengen kayak lo senyum gitu bahagia. Dah di sini tuh kayak enggak udah termaafkan semua. Gue sangat mencintai Becky Jin gitu. Maaf nih ya untuk fans startup. Gue tuh suka banget sama Nam Jo Hyuk dari Weightlifting Fairy, Cak. Kayaknya Nam Jo Hyuk sukanya sama atlet deh kayaknya. Karena sebelumnya kayaknya sukanya sama atlet nih, setiap sama atlet kok dia bagus gitu aktingnya. Pas gitu ya, kayak cocok ya berarti. Mungkin ceritanya tuh karakternya tuh pas gitu untuk diperanin sama Nam Jo Hyuk, dan ya udah chemistry Kim Tae-ri sama Nam Jo Hyuk ini tuh jadi
jadi fokus juga, gak diromantisasi gitu dari awal. Dan kelihatan gitu batasannya, emang kan mereka tuanya beda kan, beda. Sempat bilang bahkan kan orang gede tuh pacaran sama orang gede. Iya, betul. Gitu. Iya, jadi kayak itu respectful sih menurut gue, karena emang dia kan masih underage ya hitungannya si Kim Tae-ri kan. Jadi kayak di situ dia emang gak ngelihat si Kim Tae-ri sebagai cewek kali ya, emang sebagai kayak anak bocil gitu. Anak ketemunya juga pengen disentil memang. Iya, dan tepat banget sih menurut gue kayak age gap itu gitu kan, karena di saat si Namdosan lagi kan, Baek Jin. Di saat Baek Jin tuh kayak lagi menghadapi kehidupannya dia yang lagi berat banget gitu, kayak dia dipaksa dewasa ya di umur 21 tahun. Dia diketemuin sama perempuan yang bubbly banget gitu kan karakternya, dan lively gitu, kayak gue bahkan nggak usah jadi Baek Jin dari gue aja tuh ngelihat dia tuh kayak kok dia happy banget ya, gue jadi happy gitu ngelihat dia gitu. Semangatnya sih, spiritnya. Semangatnya. Gue sempet kayak takutnya abis itu karakternya si siapa nih, nama ceweknya gue lupa. Nahido rawan dibenci juga loh, karena kadang-kadang kalau udah over kan kayak apaan sih nih cewek, annoying gitu. Nah alhamdulillah sih enggak sih, malah likeable banget. Nembak-nembakan juga nggak ada ya. Kayak gimana mereka pun sampai bingung ngedescribe hubungan mereka. Lucu banget lagi. Kayak kayaknya kita cinta mereka rainbow kan, pelangi. Kayaknya kita tuh hubungannya pelangi deh gitu. Gemes banget. Kayak apa, lucu banget coba pelanginya apa sih? Lucu banget sih Baek Jin akhirnya kayak nyatain kayak gue sayang deh sama lo. Tapi kayak walaupun sayangnya tuh dia juga awalnya kayak hesitant gitu. Bingung kayak gue sayang kayak gimana ya sama lo ya. Soalnya gue kayak nggak mau ngelangkahin sampai terlalu jauh dan kita jadi nggak temenan lagi pasti gitu sih, kan. Pasti ada kan pertimbangan ketika dari temenan terus berubah gitu kan. Jadinya mungkin emang harus si Nahido yang ngedorong kan, yang agresif gitu kayak. Betul, dan gue suka itu. Wah, cewek agresif bisa. Emang nggak harus cowok. Inisiasi duluan. Iya, nggak harus cowoknya duluan kok. Iya, gila sih, keren banget. Lucunya juga ada lucu kocaknya lagi, walaupun misalnya tadi kan kita bilang juga ya banyak banyak pesan yang bisa diambil, emosionalnya juga. Cuma tetap bikin ketawa ya, karena mereka pure anak-anak remaja gitu, dengan kenakalan yang emang kocak gitu. Kocak banget sih, kocak banget emang, kayak kocaknya emang kocak bikin ngakak juga gitu kan. Jadi walaupun satu episode lo kayak ada yang sedih banget tuh, bisa ada yang bikin ketawa banget juga gitu. Selain Baek Jin sama Nahido ya yang emang bikin bagus, terus karakter-karakter lainnya juga kan, teman-temannya, chemistry-nya Hido sama Yurim ya. Apalagi itu juga kan jadi sorotan utama juga gitu kan, karena fencing kan, mereka sama-sama fencing. Yang tadinya si Yurim tuh rese banget sih, gue kesel banget sih. Gue kayak bener-bener gila nih orang. Apalagi yang medali itu kan, astagfirullahaladzim. Kayak ya Allah, norak banget nih anak gitu, kayak kok bisa gini banget gitu kan. Tapi yang gitulah, yang tipe-tipe yang dari berantem jadi temenan gitu, ternyata malah jadi best friend karena mereka sama-sama sahabat pena gitu kan, sama-sama. Lucu banget sih itu dinamikanya mereka. Background keluarganya, background ceritanya tuh emang menarik banget kalau menurut gue juga. Jadi nggak cuma karakter dua yang diulas, tapi si Yurim, si teman-teman yang lain tuh ada background story yang jelas gitu, nggak nanggung-nanggung diceritainnya gitu kan. Jadi mereka sendiri tuh punya perjalanan plotnya masing-masing gitu di ceritanya. Dan Yurim paling menarik juga sih menurut gue kan, karena dia harus pindah kewarganegaraan karena alasan keluarganya gitu kan, finansial. Jadi pemimpin keluarga jadinya. Iya. Padahal dari awal tuh emang tapi udah kelihatan gitu kan, ditanam gitu dikit-dikit kayak Yurim nih orangnya logis banget loh, kayak dia nggak mau dibeliin kado yang mahal-mahal karena dia emang pengen peduli gitu sama keluarganya. Sampai akhirnya dia harus battle sama si Hido ya. Pas mereka battle tuh juga bagus gitu loh, nggak cuma ya udah gitu kan, tapi kayak benar-benar ceritain juga gimana. Aduh bagus banget lagi adegan itu, mereka itu buka ini bareng-bareng. Itu hancur banget sih, gue nangis pol nangis. Nah itu karena benar di build up dengan sangat baik gitu loh, karena hubungan mereka kita juga kayak ini gimana, sempat khawatir juga kan apakah akan retak nih gara-gara Yurim pindah gitu, taunya enggak. Sungwon yang gimana dipotret sangat anak teladan, sempurna gitu ya, terus sempat disentil juga, ternyata ya hidupnya juga nggak sebahagia itu. Dia bilang hidupnya membosankan. Bosen banget kayak hidupnya. Dan dia membosankan ketika teman-teman cerita, gue gini-gini, nggak usah, gue nggak cerita, hidup gue membosankan gitu kan. Terus sampai akhirnya dia mengambil keputusan juga tuh, karena orang yang tadinya tadi berprestasi, teladan, kesukaan guru lah. Tapi di satu titik dia ternyata berani banget gitu untuk ngambil keputusan untuk justru jadi anak yang melawan si gurunya karena kekerasan itu ya, kekerasan di sekolah. Sampai akhirnya dia keluar, dan menurut gue tuh bagus banget sih. Itu salah satu episode gue suka banget itu soal quitting ya. Karena quitting bukan berarti ya lo kalah gitu.
Lo butuh keberanian juga gitu kan untuk mundur gitu kan. Di situ bahkan mereka menang pada akhirnya gitu kan. Itu tuh bagus banget sih. Ji-woong sama Seung-won juga hubungannya lucu loh sebenarnya. Kayak dulu awal-awal tuh kita sebenarnya gue ya, kalau gue sih nebak-nebak nih, ini tar dulu ini yang bakal pacaran yang sama Yurim apa sama Seung-won. Gue berantem sama temen gue deh gara-gara ini mereka temenan gue. Temenan atau pacaran gitu kan, karena ya lo you see the potential man ya. Mereka hubungannya tuh yang sahabatan-sahabatan yang kayak mereka look out for each other gitu loh. Tapi jelas gitu ternyata mereka emang temenan gitu, kayak pas si Seung-wonnya keluar gitu kan. Terus si Ji-woongnya nangis itu kayak bagus banget. Itu bagus banget sih. Seung-won sama Ji-woong pokoknya representasi kalau memang teman cewek sama cowok tuh bisa temenan doang loh gitu. Bisa. Nggak usah baper, nggak harus baper-baperan gitu kan. Karena si Seung-won juga ujung-ujungnya kan menemukan betul. orang lain yang bisa membuat hidup dia tidak membosankan lagi gitu kan. Bisa guys. Soundtrack, gue suka banget soundtracknya sih. Gue suka soundtracknya. Kayak pas banget lah dengan momen-momen emosional mereka, youth-nya mereka, terus ada yang benar-benar suasana mereka kan 90s ya. Ada juga kan yang kayak lagu-lagu era itu gitu ya. Vibes bagus sih, suka banget, gue masih mendengarkan itu in daily basis sekarang. Mulai masuk hip hop kan itu kan jadi suka hip hop dari yang rock dan itu juga diceritakan dengan sangat baik loh, representasi apa yang terjadi di era itu benar-benar kayak ada representasinya gitu kan, pop culture-nya itu dimasukin juga gitu. Mereka belajar dance, pergantian tahun milenium juga itu kayak trivial ya, tapi kayak orang tuh takut ya pas ganti jadi takut kiamat tahun 2000 gitu, ntar pada meledak gitu apanya gitu. Dan itu jadi kelihatan kontras juga karena yang di sekarang dikasih lihat lagi COVID kan. Iya mereka. Beneran pakai masker ya? Pakai masker. Kan dibilang bapaknya siapa tuh? Mince. Karena bilang bapaknya nggak bisa datang karena harus dari luar negeri, harus karantina dulu gitu. Terus ini dibahas, lucu sih jadinya. Beneran kebayang gitu gap year-nya seperti apa. Karakternya ada berbagai sisi yang bisa kita lihat. Kayak kemarin tadi Yurim kan awalnya kita sebel banget, tapi selalu ada alasan lah kenapa dia kayak gitu. Sama kayak ibunya kan menentang banget tuh. Menentang banget, cuma di satu sisi dia bisa ngasih harapan ke Yejin. Gitu loh, itu juga yang dibahas sama Hido kan, ternyata gue tuh kesel punya ibu kayak gini, cuman gue seneng karena lo bisa ngasih harapan ke Yejin gitu untuk benar-benar dia kerja gitu. Jadi dikasih lihat setiap karakternya memang kayak manusia, realistisnya itu sih. Jadi bukan soal kayak kita benci karakter doang atau kita suka, tapi memang kita bisa belajar dari setiap karakternya sih. Mungkin yang nggak suka dulu kali ya. Si Nahido kan dia di akhir diceritakan udah nikah, udah punya anak, cuman nggak benar-benar jelasin perannya di akhirnya si anaknya ini apa sih di karirnya dia. Karena kita tahu gitu gimana dia sangat ambisius di karirnya. Terus sempat ceritain soalnya tadi ibunya Nahido yang memang working moms juga gitu kan, soal karir dan pekerjaan gitu juga. Struggle-nya single mother juga, cuman ketika si Nahidonya sendiri yang harus punya anak, menikah tuh nggak benar-benar ceritain gitu. Apalagi setelah break up yang harusnya kan sakit hati banget gitu ya, mendalam, tiba-tiba udah nikah, udah punya anak. Bahkan pas si Nahido pensiun, anaknya juga nggak ada. Pada situ dia udah punya anak kan bilangnya. Kekurangannya tuh mungkin di ending sih, di 16 nih. Emang kontroversial banget ya ngebahas ending tuh. Ada yang kayaknya suka banget, ada yang kayak meh aja gitu, kayak sayang gitu. Kebetulan si Ica suka ya, suka banget. Dan kalau gue mixed feeling sih sebenarnya sama 16, karena gue ngerasa flow-nya agak turun dan penceritaan di episode 16 ya khususnya itu agak lebih terburu-buru dibandingkan episode-episode sebelumnya. Bukan karena mereka nggak jadi karena mereka nggak jadi, karena kalau itu mah gue dari awal udah yakin sih mereka nggak bakal jadi gitu. Alasan apapun itu pasti kayak ada aja, kita tidak akan diberikan mereka bersama gitu. Karakter-karakter sampingnya mungkin yang kayak agak-agak kok gini ya. Padahal tuh sebelum-sebelumnya tuh selalu diceritakan secara menyeluruh gitu, tapi di episode terakhir tuh kurang aja gitu. Dan dibahasnya juga fokusnya sebenarnya emang di Hido sama si Yejin sih. Karena kita kebiasaan udah bareng-bareng sama mereka semua gitu ya, bukan Yejin sama Hido doang. Jadi pengennya juga ada sesuatu yang deserve lah untuk mereka semua equally gitu loh, nggak cuma Yejin sama Hido doang. Soalnya banyak yang kayak bapaknya Seung-won meninggal aja gue kayak, lo bapaknya siapa ya? Iya, kan nggak pernah dibahas kok tiba-tiba harus ada plot itu gitu kan. Itu kayak nggak perlu. Dan tapi kan mau jadi di issues deh ini writer nih. Bapak-bapaknya nggak ada yang dibahas secara mendalam. Juga ya. Ada sesuatu deh kayaknya, itu nggak benar-benar dibahas soal bapak-bapak. Dari dulu kan Seung-won bapaknya nggak pernah dibahas. Nah Hido sampai akhir ya, walaupun memang banyak yang nanya siapa nih bapaknya Mince, walaupun itu bukan intinya ya sebenarnya. Cuman gue malah nggak penting sih itu harus ada dijawab apa enggak, karena ya yang penting bukan Baekhyun gitu. Iya lagi.
Pokoknya bukan Beijing. Tapi gitu. terus bapak-bapaknya nggak terlalu dibahas. Pun orang tua yang lainnya gitu kayak Jiwon kan juga punya masalah sama ibunya kan, yang apa? Iya, bapaknya juga pisah kan. Iya. Bapaknya, oh iya ya, nggak punya bapak semua ya sebenarnya. Ya Baekhyun doang yang punya bapak. Iya, sama Yurim. Yurim bisa pindah Korea lagi gitu. Terus dia bisa buka sekolah. Emang emang orang tuanya yang sekolah di situ nggak tahu Yurim siapa gitu kan? Zaman dulu kayaknya dia ngata-ngatain orang tuanya deh harusnya. Benci juga gitu kan ya. Enak banget Atau mungkin gitu. udah progresif kali ya. Mungkin. Tapi kan nggak dijelasin gitu kan, nggak ada penjelasan kok dia bisa tiba-tiba pindah gitu. Soalnya kan. berarti kan kok nggak tahu sih dia masih warga negara itu apa bukan ya, maksudnya kan harusnya kalau dibuka usaha ya mungkin warga negara Korea, tapi enak banget ya ganti-ganti ya. Iya, kok gampang Suka banget jidat gitu kayaknya habis udah ngambil uangnya Rusia bisa pindah lagi. Ya gue nggak tahu gitu teknisnya kayak gimana, cuman kan diseratin dikit lagi gitu. Jadi karena terakhir kita tahunya dia dibenci, terus akhirnya dia struggle di Rusia kan. Kok balik-balik udah bahagia di Korea gitu ya, apa sih, good for her. Iya bagus, seneng kita untuk mereka dia, tapi kayak kok gitu kan. Setelah second watch gue mengerti gitu, akhirnya gue fully understand juga kayak emang kenapa Hee-jin dan Hee-do tuh nggak bisa bersama. Mereka nggak bakal bisa bersama gitu karena nggak mau menghidupi masa lalunya dia lagi gitu. Karena Hee-jin adalah cetakan dari ibunya gitu kan. Maksudnya ya ibunya udah berubah sih, cuman kan Hee-jin di dalam tanggung jawab yang sama gitu kan. Ya masa kecilnya gitu kan, dia kayak siap-siap dikecewakan sama ibunya gitu. Apakah dia di masa depannya harus kayak gitu juga sama Hee-jin, kayak harus siap-siap selalu diminta maafin gitu, maaf ya gue nggak bisa datang ini, gue nggak bisa datang ini gitu. Apakah dia harus menjalani itu gitu kan? Itu kan realistis gitu ya, maksudnya ya emang nggak bisa dipaksain gitu hubungan. Cuma nunggu doang tuh, misalnya kalau mereka lanjut pun kayaknya ya Indian nggak akan, malah takutnya putusnya malah nggak baik-baik gitu kan kalau diterusin. Jadi emang putusan yang sangat baik sih kayaknya, putusnya juga dengan walaupun menyedihkan, putus baik-baik itu lebih nyedihin loh, lebih sakit sih. Dan Hee-jin pun juga bukan di posisi yang tiba-tiba dia balik ke Korea demi Hee-do gitu. Dia di posisi emang lagi ininya banget di karirnya kan, dia suka banget dengan pekerjaannya. Yang walaupun kayak nggak ada wartawan lain gitu, tiba dikirim ke Amerika dalam 911 itu kayak wow, hebat banget Hee-jin ya. Gue sukanya juga ada perbandingannya juga kayak di LDR kan, maksudnya LDR. Tapi si Yurim sama si Jiwon sebenarnya bisa gitu LDR. Tapi emang gitu beda gitu kan di tiap hubungan gitu kan. Emang dibikin dua perbandingan ini yang menurut gue jadi menarik gitu, kayak yang satu works nih LDR-nya bisa mereka, tapi yang satunya emang nggak bisa gitu karena ya karena alasan yang sangat make sense gitu. Life guys, life. Walaupun ya di 16 ini gue agak gimana, cuman ya sebenarnya kalau dibahas tuh penyelesaiannya emang bagus banget gitu, emang harus kayak gitu. Sedih banget juga sampai nggak recover berapa lama. Bener, 2 minggu gue baru mau nonton yang lain. Walaupun dia di akhir tuh gue masih bertanya sih, nah Hee-do kenapa bisa sampai nggak inget kayak waktu dia ke pantai, kayak nothing lasts forever berarti. Itu agak sakit loh itu, kayak kita sahabatannya masa karena nggak ada juga kan diceritain pas udah tua banget ya maksudnya. Kalau kan terakhir persahabatan mereka ya pas Hee-do dewasa tapi belum punya Min-chae yang gede sekarang, tuh nggak diceritain lagi kan. Netizen banyak yang kayak notice aksesorisnya, skateboardnya Baekhyun di kamarnya pas udah gede ada di kamarnya Hee-do. Terus iya ada kayak kaset tape-nya juga punyanya Baekhyun di kamar Hee-do. Jadi kan banyak teori-teori itu, tapi itu nggak kejawab sampai akhir ya. Iya, fotonya juga foto yang Hee-do kan ada ya. Iya. Terus kok sampai akhir nggak dikasih kan sebenarnya sama Baekhyun. Tapi ternyata nggak ada aja. Ya itu plot hole sih lumayan. Gitu, sebenarnya mungkin tapi orang lupa juga sih kayak. Iya, kalau berhatiin banget mungkin ya, tapi kayak benar-benar. Ternyata ada loh yang merhatiin. Gue ada yang baru keinget lagi nih yang gue kurang suka sebenarnya, tapi ini sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Kayak gue sebenarnya agak-agak nggak ngerasa si Hee-do gede tuh sama kayak Hee-do kecil. Kayak kok karakternya beda banget ya? Kok pendewasaannya apa emang? Apa yang terjadi ya? Iya, pendewasaannya apa emang prosesnya tuh bikin orang jadi beda banget ya? Soalnya kayak ada masalah pernikahan aja. Udah mulai ngerang. Soalnya sempat ngomong soal perceraian kan. Iya. Pernah ngomong itu di pemakaman bapaknya Seungwon. Iya, dia ngomong. Lebih susah divorce daripada nggak jadi nikah. Kenapa dia ngomong kayak gitu coba? Padahal dia udah nikah. Sampai di akhir juga kayak itu bapakmu ngirimin ini gitu ngomongnya. Kayak ini nggak bahagia. Ternyata ada sebuah skenario lain di sini ya. Aduh ya Allah. Sebuah teori-teori lagi. Scene favorit. Wah, ini juga banyak banget.
Ya Allah, maaf banget nih, sumpah ini lama banget. Adegan menyundul. Menyundul yang mana? Menyundul apa? Becky Jin menyundul siapa? Nahido. Pas mereka nonton Kembang Api bareng-bareng pas Becky Jin. Men. Nih, hal-hal kecil gitu nggak sih yang bikin kita kayak itu, sumpah deh. kayak bikin lo Ya lucu banget lagi. kok lucu banget sih? Enggak, itu kayak gitu-gitu terus masalahnya Becky Jin kayak sisi mana yang paling cantik sih? Iya. Yang bagian kiri. Lah gue kesengsem, gue yang salting anjir gimana sih? Sampai gede lagi ya dibilangnya kayak gue ya kiri bagusnya gitu. Iya, gue kiri sampai inget kan terus-terusan. Aduh, bener sih di restoran, terus mereka payung berdua. Oh iya, marah-marah. Marah-marah, udah belum ngambeknya ya. Udah belum ngambeknya, ya udah. Yuk, deketan sini. Ya. Kok gue yang salting ya? Gini-gini nih kalau kita review berdua nih. Aduh, maaf banget. Fangirling gitu kan. Ya, tapi emang Becky Nam Joo-hyuk ganteng banget lagi di sini. Parah, gitu parah kan. bener lagi. Jadi kayak Bagus kita banget. ikutan naksir gitu ngelihat Kim Tae-ri salting tuh ikutan salting gitu kan. Iya, Jadinya, ya Allah. aduh gimana sih nih orang. Gue juga naksir sama Kim Tae-ri juga gitu loh. Iya, Kayak itu juga loh, itu juga. naksir sama Kim Tae-ri, naksir sama Nam Joo-hyuk. Jadi kayak Lucu banget emang jadi mereka. mereka emang kayak aduh power couple banget sih di sini Betul. emang. Kayak secara individual juga kayak lucu gitu, lucu banget gitu. Apalagi coba favorit lo? Lo dong, gue semangat banget ya. Gue yang paling deg-degan sih Ca, yang pas si Becky Jin pakai baju fencing yang malam-malam gitu. Terus kan mereka apa sih? Iya, main-main lah. Main-main terus kayak yang kena-kenaan Nah, itu. Terus gelap tiba-tiba tuh, lampunya lampu. mati. Lampunya mati. Terus kan tek gitu. Lampu fencingnya nyala. Lah gue yang deg-degan, ini mau ngapain gitu kan. Tapi itu dialognya bagus banget di situ. Dialognya bagus banget di situ kan pas si Hido ngomong, "Kalau ngedukung gue sih, padahal nyokap gue nggak Iya. ngedukung, nggak ada yang ngedukung gue. Kalau ngedukung." Terus kayak dia bilang, "'Cause you give me hope." Ya udah. Presiden tuh dan terus-terusan diulang kan. Akhirnya mereka yang nganterin kebahagiaannya lah. Iya. Itu adegan sengon keluar sekolah. Ya itu bagus banget sih emang. Itu menurut gue selain episode terakhir pas gue nangis banget 15-16 itu episode gue nangis banget juga sih. Karena tuh Iya, kena juga ke kita gitu loh. Maksudnya kayak ya soal quitting tadi kan, soal di umur-umur segini juga mikir kayak saatnya menyerah, tapi kan ntar dibilang kayak ini bukan orang yang pengen gitu, bukan kemauan lingkungan. Iya. Tuh kan. Terus itu ibunya Sungwon juga ngedukung. Keren banget lagi Keren ibunya, banget. parah. Yijin nulis namanya Yijin di fotonya Hido aja kayak ya Allah. Kayak Ya itu aja kok gue salting. nggak ada yang mau ngambil nih. Nah, berarti Hidonya aja nggak mau nyetak fotonya. Yijin doang yang mau tulis namanya. Kayak ini punya gue gitu loh. Ya elah buat apa sih katanya. Mengikat tali sepatu di akhir. Ya nangis deh itu mah. Bagus banget tapi mereka nggak ngomong banyak. Wah Ya, gila. cuman- wah ya Cuma Allah. nangis dan peluk-pelukan ya Ikat tali sepatu doang kayak jangan lupa ini ya, terusan ini ya. Sudah. Bagus. Sedih banget sumpah. Sumpah sih. Pengen nonton lagi. Pengen nonton lagi sumpah. Coba nangis doang. Tapi udah awal-awal aja kali ya biar happy-happy. Bener. Oh itu yang scene awal banget Ca, yang mereka ke sekolah terus nyalain apa keran diputer. Iya, air mancur. Air mancur. Terus kayak Yijinnya jadi kayak Banyak banget lagi kalau ngomongin adegannya, sumpah. sumpah, aduh sorry Adegan telepon. bisa sejam lagi. Ini apa namanya? Telepon umum. Bareng-bareng. Iya. Wah, tuh kaca bagus banget. Yang kayak aku mau melihatmu, ternyata kamu muncul gitu. Iya, Jadi iya, gitu kayak itu kali dialognya bagus banget gak sih? Kayak anjir lo bisa banget ya nulis kayak gini sumpah. Astagfirullahaladzim. Kayak sampai nyebut lo nih. Nggak, ini udah terlalu banyak sih sebenarnya adegan Iya, favorit banyak kita. banget. Nonton. Harus ditonton aja mendingan ya daripada disebutin semua. Ininya kita spoiler ya, ada cerita nanti dari awal spoiler. sampai akhir. Iya bener nih bisa satu season kita ngomongin ini. Skor aja nggak nih? Apa mau Oke. ditambahin lagi nih? Udah. Oke. Skor dari Ica Gue 9. 9. Gila. Masuk top 3 banget langsung. Iya. Ya gitulah. Sampai sekarang aja masih suka banget sih. Gue jadi galau nih karena lu kasih tinggi, gue juga jadi pengen ngasih tinggi, tapi gue 8,5 karena gue sampai episode 15 gue suka banget. Oke. Cuman episode ke-16-nya aja yang gue merasa agak menyayangkan, tapi 0,5 berarti ya dia di 16 sebenarnya. Ada angka 0,5. banyak banget tapi ya kayak nggak apa-apa udah nggak apa-apa. Gue 8,5 sama lah ya kayak gue nilai Or Beloved Summer kayak ini. Tapi emang writing 1 sampai 15 itu perfect banget buat gue gitu. Bagus banget lah.
kayak untuk ditonton lengkap. Tuh. Seneng, sedih. Paket lengkap ya, paket lengkap. Walaupun banyak sedihnya ya ujungnya sebenarnya. Iya, tapi Banyak itu sedihnya. juga itu yang bikin Iya, kayak iya. wah. Banyak pesan kehidupannya lah yang kita bisa dapat dari nonton ini gitu. Benar. Jadi tontonlah sendiri. Apa yang kalian suka dari 2521? Komen di bawah, like juga, subscribe lah ya, jangan lupa. Apalagi Cak? Nah, nyalakan lonceng notifikasinya, join Discord, follow Instagram. Udah Ya banyak udah, tuh. tonton lah pokoknya terus Oke. review lainnya. Oke, sampai ketemu di review selanjutnya. Dadah. Bye.